Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu alat yang super penting, yang bisa jadi penentu sukses atau gagalnya proyek Anda. Yup, analisis stakeholder. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih ngerasa frustrasi? Rencananya udah keren banget, anggarannya ada, tujuannya mulia. Tapi pas di lapangan, kok ya ada aja gitu hambatannya. Kayak nabrak tembok terus. Tenang, Anda nggak sendirian. Ini problem klasik banget loh. Jawabannya, seringkali justru ada di depan kita. Kegagalan itu bukan karena rencana kita jelek, tapi karena kita lupa membaca peta tersembunyinya. Ini bukan peta geografis ya, bukan Google Maps. Ini adalah peta manusia. Peta tentang siapa punya kepentingan apa, siapa punya kekuatan, dan gimana hubungan antar mereka. Peta inilah yang sebenarnya mengendalikan nasib proyek kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya peta tersembunyi ini? Dan gimana caranya dia bisa mengubah total cara kita kerja? Gini deh, bayangin setiap proyek itu kayak sebuah papan permainan. Nah, di papan itu ada banyak pemain. Ada yang dukung kita, ada yang menolak, ada yang kekuatannya besar banget, ada juga yang kelihatannya kecil tapi sebetulnya terdampak langsung. Kalau kita cuekin mereka, itu sama aja kayak berlayar di tengah badai tapi kompasnya kita buang. Dengan memahami peta ini, kita bisa berubah dari yang tadinya cuma reaktif jadi arsitek kesuksesan yang proaktif. Nah, pertanyaannya, siapa aja sih para pemain yang harus kita tandai di peta ini? Mengenali mereka itu langkah pertama dan paling dasar dari semua strategi kita. Oke, ini istilah kerennya stakeholder. Atau kalau kita sederhanakan, ya semua pihak yang punya kepentingan atau sangkut paut sama proyek kita. Ingat ya, kuncinya ada dua. Mereka yang bisa mempengaruhi proyek dan mereka yang bisa dipengaruhi oleh proyek. Dua-duanya sama pentingnya loh. Biar lebih kebayang, ini contoh sehari-hari dalam kerjaan kita sebagai ASN. Ada warga lokal yang mungkin rumahnya kena gusur, ada pelaku usaha yang warungnya harus pindah, ada media yang nungguin celah buat bikin berita heboh, terus ada LSM, komunitas, kementerian lain, sampai tentu saja pimpinan daerah. Mereka semua ada di peta Anda dan semuanya punya peran. Oke, kita udah tahu siapa aja pemainnya. Sekarang, gimana cara kita membaca peta ini dengan benar? Tenang, ada 4 langkah simpel tapi powerful banget. Kerangkanya gampang diingat. Pertama, identifikasi dulu siapa aja orangnya. Kedua, kita nilai dampaknya. Ketiga, kita analisis risikonya dan siapkan rencana cadangan. Terakhir, yang paling penting, kita kelola semua perubahan dan dampaknya. Yuk kita bahas satu-satu. Langkah pertama, ini fondasinya. Ajak tim Anda, kumpul, siapkan papan tulis atau kertas besar. Terus, tulis semua nama yang kepikiran, yang mungkin terlibat atau kena dampak proyek. Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun perannya. Di tahap ini, jangan ada asumsi, list aja semuanya. Nah, setelah daftarnya jadi, kita masukkan mereka ke matriks ini. Gampang kok bacanya. Kalau ada pihak yang pengaruhnya tinggi dan dampaknya ke mereka juga tinggi, nah ini wajib kita kelola cermat. Ajak ngobrol, libatkan terus. Kalau pengaruhnya tinggi tapi dampaknya rendah, cukup jaga kepuasan mereka. Pengaruhnya rendah tapi kena dampak tinggi, wajib kita beri informasi terus-menerus biar mereka nggak merasa ditinggal. Sisanya cukup kita pantau dari jauh. Praktis kan? Langkah ketiga ini soal mengubah rasa cemas jadi aksi nyata. Contoh, kita udah tahu nih, kayaknya bakal ada protes dari pedagang. Jangan cuma dicatat sebagai risiko, langsung bikin rencana mitigasinya. Apa? Ya adakan dialog, tawarkan solusi relokasi yang manusiawi. Atau takut ada berita negatif dari media, siapkan dari sekarang siapa juru bicaranya, siapkan datanya, bikin siaran pers. Jadi kita yang pegang kendali narasi, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, semua analisis tadi itu percuma kalau nggak dieksekusi. Kuncinya apa? Komunikasi. Komunikasikan setiap langkah, setiap progres, setiap perubahan. Dan harus aktif ya, jangan nunggu ditanya. Jujur dan transparan. Ini bukan cuma soal ngasih pengumuman, tapi soal membangun kepercayaan. Jadi, kalau kita jalankan 4 langkah tadi, sebetulnya kita sedang melakukan sebuah pergeseran mindset yang luar biasa. Analisis stakeholder ini bukan lagi soal gimana cara menghindari masalah, tapi jadi gimana cara kita merancang kesuksesan dari awal. Kalau kita kerja tanpa peta ini, ya beginilah hasilnya. Kita akan selalu reaktif, sibuk memadamkan kebakaran di mana-mana. Proyeknya jadi penuh drama, banyak hambatan yang sebetulnya bisa dihindari. Dan yang paling bahaya, kepercayaan publik ke kita sebagai pemerintah bisa anjlok.
Tapi, begitu peta ini ada di tangan kita, ceritanya langsung beda 180 derajat. Kita jadi proaktif. Kita bisa membuka pintu untuk kolaborasi yang tulus. Proyeknya bukan cuma lancar jaya, tapi hasilnya bisa jadi lebih bagus karena ada masukan dari banyak pihak. Ujung-ujungnya, kepercayaan publik meningkat. Dan inilah aset kita yang paling berharga sebagai abdi negara. Coba deh resapin kalimat ini. Dengan mematakan stakeholder, Anda bukan menghindari masalah. Anda sedang merancang kesuksesan. Intinya itu. Ini bukan tentang lari dari konflik. Sama sekali bukan. Ini tentang membangun jembatan supaya kita bisa sampai ke tujuan bersama-sama. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan satu proyek yang lagi Anda kerjakan sekarang. Siapa, satu orang atau satu kelompok kunci yang mungkin selama ini luput dari perhatian Anda, yang namanya belum ada di peta Anda. Coba temukan mereka. Karena dari situlah Anda mulai menggambar peta kesuksesan Anda sendiri.